Ya, kali ini kita akan bahas seperti biasa kalau ada unit baru, kita akan bahas tentang basic JavaScript dulu ya. Oke, jadi langsung cepat aja untuk basic JavaScript. Kita mulai. Saya share screen dulu. Ya, kelihatan ya screen saya. Kelihatan. Ya, eh, jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman yang bisa dipakai di tiga hal itu dalam arti satu, web development ya, web development yaitu front end web. Lalu di server juga bisa. Nah, karena JavaScript itu dipakai oleh bahasa pemrograman Node.js, jadi di JavaScript itu nanti ada tercipta Node.js gitu. Node.js, nah itu semacam engine ya, engine dia pakai bahasa pemrograman JavaScript gitu. Lalu itu untuk backend biasanya, untuk backend. Nah, lalu JavaScript itu bisa dipakai untuk membuat mobile apps. Mobile apps yaitu salah satunya adalah React Native. React Native dan Native Script. Kalau pernah dengar Native Script gitu. Bahkan JavaScript juga nggak cuman itu aja. Yang saya dengar itu dia udah digunakan untuk machine learning kayak TensorFlow ya, apa TensorFlow apa PyTorch gitu. Saya lupa, pokoknya ada dia, bisa dipakai juga untuk machine learning seperti itu. Oke, oke langsung aja basicnya. Di JavaScript itu pertama untuk memunculkan tulisan ya. Sebenarnya dia kalau untuk front end ya, dia dihubungkan dengan yang namanya HTML ya. Contohnya seperti ini. Kita buat file HTML dulu ya. Nah, lalu di sini kita hubungkan HTML ini dengan JavaScript. Nah, kita kayak gini misalkan. Nah, kita udah tahu, nanti di sini ada yang namanya src index.js kayak gini. Seperti ini. Nah, eh kalau sudah, kita bisa bilang di sini. Nah, seperti ini. Bagaimana cara ngeliatnya ya? Seperti gini, seperti biasa. Kita lihat di sini. Nah, ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini, inspect, ya. Nanti di sini ada konsol. Nah, di sini ada hello world, kayak gitu. Jadi konsol itu dia hanya muncul di eh, apa namanya? muncul di bagian konsol di browser, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya nggak harus, kalau untuk belajar bahasa pemrograman JavaScript itu nggak harus menggunakan HTML dulu sebenarnya ya. Cukup seperti apa, cukup kalian nanti install yang namanya Node.js gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, Node.js itu adalah engine untuk server atau yang namanya, atau backend lah ya, backend gitu. Jadi untuk pemrosesan di sisi server seperti itu. Nah, kalau sudah terinstall biasanya kalian bisa lihat di sini. Kalau sudah muncul versionnya berarti udah bisa jalan. Nah, untuk menjalankannya seperti biasa kalian tinggal node. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak perlu uh, menghubungannya dengan HTML seperti itu. Lalu itu salah satu dari sintaks dari JavaScript. Nah, lalu kita bahas bagaimana cara membuat variabel ya dalam JavaScript. Nah, variabel ini sebenarnya ada tiga dalam JavaScript ya.
Eh, Pertama, pendeklarasian variabel itu ada 3, yaitu var, let, dan cons. Ya, masing-masing punya peranannya sendiri. Contoh gini, saya punya var name, ya, seperti ini kan. Nah, kalau saya buat var name lagi, nah ini tidak dikatakan error dalam JavaScript. Tapi kalau misalkan kita konsol, kalau kita munculkan name, maka namanya adalah yang bawah, kayak gitu ya. Jadi dia kayak semacam terrepress gitu di bawahnya. Nah, ini tidak error dalam JavaScript. Dulu JavaScript awal-awal ya, tahun-tahun di bawah tahun 2012 lah ya. Di bawah tahun 2012 itu dia hanya menggunakan var ini aja nih, ya. Pokoknya JavaScript zaman-zaman dulu tuh kayak tahun, dia kan JavaScript itu kan tercipta dari tahun 1995 kan. Nah, tahun 1995, nah sampai tahun 2008, 2009 dia masih pakai var begini. Kayak gitu. Belum ada let atau cons kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau kita punya variabel, nah yang best practice-nya adalah kalau kita punya nih var nih, misalkan name nih, kita nggak boleh lagi bikin var name lagi. Tapi kalau seperti ini boleh. Kalau seperti ini namanya bukan mendeklarasikan ulang, tapi assign value gitu. Assign value baru gitulah ya. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu var, lalu ada yang namanya let ya, let edge misalkan. Nah, let ini kalau kita seperti tadi let edge sama dengan 18 misalkan. Nah, ini error karena dia nggak bisa mendeklarasikan ulang kayak gitu. Dia error. Jadi kalau misalkan kita bilang gini ya, maka yang terjadi adalah hasil dari bin declare. Jadi kalau let itu nggak bisa let lagi, tapi bisa di assign. Jadi kalau kita ini kan namanya deklarasi ya, ini deklarasi variabel, ini mengassign value baru gitu, mengassign ulang value baru seperti itu. Ya kalau mengassign itu bisa, nggak masalah. Tapi gini, kalau di kalau di JavaScript itu let itu digunakan untuk seperti ini. Misalkan contoh, ini ada scope ya. Contoh saya punya di sini let nah, kalau saya di sini console.log edge ya. Ini nggak ada dulu. Edge, ini edge ya. Nah, ini bisa konsolnya di sini kan. Nah, tapi kalau misalkan saya di sini kan ini is merit ya. Saya konsol di sini is merit. Maka dibilangnya merit tidak ada. Kenapa begitu? Karena pendeklarasian is merit itu di dalam scope ini. Sedangkan konsolnya itu ada di luar scope-nya dia. Di luar scope-nya dia. Kayak gitu. Nah, ini jadi nggak bener nih. Kalau kayak gini nggak bener. Gitu. Let itu intinya hanya bisa dibaca oleh satu scope, scope yang sejajar atau scope dalamnya gitu ya, gitu. Nah, scope ini nanti kalian temukan kalau udah belajar yang namanya basicnya, kayak contoh if else gitu, atau for loop gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Udah, yang terakhir adalah cons ya. Nah, ini lebih strict lagi, misalnya 14 nih ya kan. Nah, kita nggak bisa begini P5
Nah, lihat. Assignment to constant variable itu nggak bisa. Ya, jadi dia konstan nih. Kalau dia udah apa namanya dideklarasikan dan punya nilai, dia nggak bisa dirubah lagi nilainya. Itu konstan. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham, Pak Fadil? Paham Pak, paham. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya langsung aja kita mungkin tipe data, cepat aja. Tipe data itu terbagi dua ya. Nah, ini adalah komen, udah tahu ya. Nah, jadi tadi itu variabel. Nah, sekarang adalah tipe data. Tadi yang kalian lihat itu adalah tipe data sebenarnya. Jadi kayak contoh misalkan tadi ditulis Aris Dimas atau Rian atau true atau ada angka gitu ya 17. Nah, itu adalah tipe data sebenarnya. Tipe data itu terbagi dua. Yang pertama adalah primitif data sama struktural Nah, primitif data ini ada jenis-jenisnya lagi. Pertama adalah string, ya, number, angka, atau boolean. Nah, boolean ini hanya ada dua, yaitu true dan false. Nah, struktural, ya, struktural itu kayak adalah tipe data yang satu variabel itu menampung banyak data gitu, banyak data. Ya, contohnya adalah array dan objek. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah primitif data. Pertama string ya. Nah, string kayak contohnya adalah misalkan tadi ya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, string itu dia mempunyai apa namanya indeks ya. Pertama panjang data dulu. Panjangnya adalah name.length. Oke. Sebelas ya. Lalu dia punya yang namanya indeks. Contoh, misalkan name ke 4 misalkan. Maka S ya, kayak gitu, huruf S. Nah, itu ciri-ciri dari primitif. Primitif itu dia hanya bisa menampung satu nilai. Ini satu nilai. Ya, satu nilai. Yang kedua, isi dari datanya itu nggak bisa kita rubah. Contoh gini, misalkan kita mau rubah huruf I ini jadi O misalkan, ya. Nah, caranya gimana? Berarti kan name I itu apa? Indeks ke 0, 1, 2 I kan. Berarti 2 ya. Nah, kita bilang O di sini. Nah, kalau kita misalkan konsol, nah tetap dia I juga, gitu. Jadi nggak berubah, kayak gitu. Jadi kalau primitif data, isi dari datanya itu nggak bisa dirubah, kayak gitu. Ya, oke. Dia punya panjang ya. Kita bisa akses ininya indeks keberapa gitu ya. Kalau yang namanya primitif seperti itu. Lalu ada yang namanya number. Seperti ini ya. Nah, dia nggak punya indeks, kayak di indeks itu nggak punya dia, gitu.
length juga nggak punya. Coba kayak misalkan kita tulis di sini bisa, nggak punya kan, kayak gitu. Seperti itu ya. Nah kalau boolean itu dianya seperti ini. Jadi hanya true atau let, misalkan kayak gini. Jadi hanya true dan false gitu ya. Kalau misalkan kita konsol, nah ini true dan false seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita cepat aja. Ini sebagai gambaran dari primitif data. Nah sekarang kita belajar yang namanya step if statement. Nah, jadi di JavaScript ini juga punya beberapa statement ya, kayak apa istilahnya conditional statement. Salah satunya adalah if ya, dan switch. Kalau conditional statement, if dan switch. Kalau misalkan looping statement itu adalah ada for gitu ya. Ada yang namanya selain for itu apa ya? Nggak tahu ya, do while ada nggak? Kayaknya, atau for each gitu ya. Nah biasanya yang lebih common itu adalah if dan for seperti itu. Nah cara menulis if itu seperti ini. Nah jadi di dalam if ini ya, di dalam if ini adalah ekspresi ya, sebutannya adalah ekspresi, dimana setiap ekspresi itu harus memiliki yang namanya apa, yang namanya hasil akhir berupa boolean, entah itu true atau false. Contoh gini, misal kalau saya bilang misalkan gini, 16 lebih dari 17 kayak gitu. Nah ini berarti hasil akhir yang mempunyai dua kemungkinan, entah itu true atau false kan, kayak gitu. Pertanyaannya apakah 16 lebih besar dari 17? Maka hasilnya adalah false kan, karena salah gitu. Nah kalau salah, nah jadi kalau misalkan salah dia nggak akan dijalankan gitu. Kalau misalkan dia ini false hasil akhirnya, maka ini nggak akan dijalankan. Yang dijalankan adalah else. Seperti ini. Nah, kalau dijalankan salah jelas ya, kayak gitu. Jadi ini adalah syaratnya atau ekspresi yang dimana hasil akhirnya harus berupa boolean, entah itu true atau false, kayak gitu ya. Sebentar ya, 5 menit saya tinggal dulu bentar. Oke, Pak. Oke, nah seperti ini if ya. Jadi itu apa namanya? Jadi gini, contoh misalkan kalian harus memahami yang namanya hasil akhir nih, statement ini nih, apa namanya istilahnya, ekspresi. Ekspresi ini di dalam sini nih harus berupa boolean ya. Kalau misalkan kayak gini, Share screen-nya agak kelihatan, Pak. oh iya bentar. Share screen-nya nggak kelihatan, bentar. Hah, nggak kelihatan? Seriusan?
Coba saya refresh dulu. Coba dicek dulu. Udah ada. Udah ada ya. Ya, jadi tadi Udah ya. kayak misalkan gini nih. Nah, ini pokoknya adalah ekspresi yang harus berupa true atau false gitu. Kalau misalnya kayak gini, nah ini sebenarnya nggak salah, cuman kalau kayak gini maka selama-lamanya dia akan menjalankan ini doang gitu. Kalau misalkan saya bilang false, maka dia selama-lamanya akan menjalankan ini kayak gitu ya. Oke, itu dari if. Kita selanjutnya adalah switch ya. Nah, switch ini agak sedikit beda ya. Kayak kemarin kita udah bahas ya, Fadil. Jadi gini, switch itu kalau kita bilang gini, switch misalkan, ya kan? Kayak gini ya. Switch, bener gak sih? Misalkan kita punya file grade, jangan grade, nilai sama dengan misalkan 80 ya. Maka di sini dibilang nilai nih, ya kan? Nilai. Masukin di sini nilai. Oke. Nah, di sini kita bilang case ya. Kan biasanya kalau kita tuh nulisnya gini ya, kayak case misalkan misalkan case-nya adalah nilai lebih dari 91 89 ya, 89 ya, dan nilai kurang dari sama dengan 100. Kayak gini kan. Oke, nah, maka kita di sini bilang console.log ini nilai kurang atau sama dengan 100 dan nilai kurang sama dengan 100. Ya, misalnya ini A lah ya. Grade-nya A. Nah, terus di sini kita break lah ya. Seperti ini. Nah, terus kita bikin lagi, misalkan case ya, nilai lebih dari 90 ya, 9. Ini kan 89 berarti 79 lah ya. 79 dan nilai kurang dari sama dengan a minute 89 ya, 89 kayak gini ya kan. Dan nilai lebih dari 79, nilai kurang dari sama dengan 89, maka dia adalah console.log B ya. Nah, terus di sini kita bikin lagi break. Nah, di sini kita case nilai lebih dari kurang 2 89 kurang 79 sama dengan 10 ya. Berarti kalau kurang 9 69 lah ya, 69 dan nilai kurang dari sama dengan 79 ya, 9. Maka console.log C ini kurangin lagi case break case nilai
lebih dari 59 dan nilai kurang dari sama dengan 69 ya, 69. Nah, ini adalah break. Kayak gitu. Ini kita konsol, nilainya adalah D. Oke, kita langsung default aja lah ya. Kita default, misalkan console.log nilainya ya, kalau nggak ada atau nggak diisi break. Udah nih. Maka kalau kita jalanin hasilnya apa? Pasti. Iya. Ya kan? Kenapa Padahal dia sebenarnya harusnya nilainya tuh di sini nih. Di sini. Gitu. Ya kan? Nah, itu tadi. Karena harusnya di sini bukan nilai nih. Gitu ya. Karena gini, switch itu dia membandingkan variabel yang ada di dalam sini nih, switch ini ke dalam case-nya dengan tanda sama dengan. Berarti kalau gitu diartikan bahwa nilai kayak gini sama dengan nilai kayak gini. Jadi kita selama ini salah sangka nih, kayak gini. Nah, nilai sama dengan nilai kayak gini. Nah, ini kan kalau kayak gini kan udah pasti dia bakal false lah ya. Kan dia harusnya di sini nih. Iya. Dia bagian sini kan. Berarti ini false. Berarti nilai bandingkan dengan false. Gitu loh. Sama nggak nilai dengan false? Ya nggak sama, false jadinya gitu. Kalau nggak salah 3 deh. Kalau JavaScript 3 ini. 3. Nah, kayak gini. Nilai sama dengan false gitu ya. Nah, ini juga sama kayak gitu juga, tapi ini beda nih, yang ini beda. Seperti itu ya. Makanya kita nggak kayak gini harus ini atau nggak bisa nggak kayak gini. Oh, nggak bisa ya, harus. Ya udah, berarti harus nih kayak gitu. Kalau dibilang true, maka B munculnya gitu. Karena kalau misalkan ini kan nilainya true kan, nah bahkan true di sini, nah ini juga true. Gitu. Itulah switch case ya, kayak gitu. Ada pertanyaan? Aman ya. Oke. Nah, sebenarnya di materi ini aman sih. materi emang aman ya. Oke. Sebenarnya bisa sih kayak pakai return bisa. Kecuali kalau return tuh kalau dia di dalam function lah ya, itu lebih bagus sebenarnya. Gitu. Ya kalau return tuh nggak perlu pakai break gitu. Kayak gitu sih. Itu switch ya. Nah, sekarang adalah yang paling momok nih sebenarnya. Nah, ini adalah for perulangan ya. Jadi gini, perulangan ya dalam JavaScript itu kita bahas dulu for ya, for. Nah, tapi semua perulangan itu sebenarnya terdiri dari 3 esensi ya, 3 esensi yang perlu kalian ingat. Esensi pertama adalah nilai awalan ya. Esensi pertama itu adalah nilai awalnya gitu. Esensi kedua adalah nilai akhirnya gitu. Nah, yang terakhir adalah berapa stepnya gitu. Setiap perulangan pasti begitu. 3 esensi. Pertama, nilai awal ya, nilai akhir, dan stepnya, langkahnya berapa langkah dia gitu.
Nah, contoh gini. Hitunglah 1 sampai angka 10 kan, gitu. 1 sampai 10. Nah, dari perintah tadi ya, itu perulangan yang belum memenuhi persyaratan sebenarnya. Belum memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena dia nggak ngasih tahu berapa stepnya gitu. Orang pasti kalau misalkan disuruh ngitung 1 sampai 10, otomatis dia secara default adalah stepnya itu 1 gitu. Tapi secara logika pemrograman itu masih kurang. Esensinya apa maksudnya? eh Itunya apa namanya? Istilahnya ya, variabelnya masih kurang gitu. Nah, dia cuma menyebutkan nilai awal dan nilai akhir tanpa menyebutin stepnya. Kalau misalkan saya disuruh misalnya menghitung 1 sampai 10, bisa aja saya bilang yaudah 1, 3, ya, 5, 7, 9 gitu. Selesai. 10-nya ya karena batasnya 10, jadi 9-nya mentok di situ kan, kayak gitu. Makanya harus ada nilai awal, nilai akhir, dan step. Nah, di sini juga sama, ya. Di for ini juga sama. For itu, ya, ada 3 ekspresi sebenarnya. Di sini nih, dia ini ada 3 ekspresi. Pertama, nilai awalan di sebelah kiri ini. Ya, ini di sini. Nah, yang ini adalah ekspresi yang nilai terakhir. Nah, baru yang terakhir adalah step. Stepnya berapa? Seperti ini. Jadi gitu, itu looping ya. Kayak gitu. Jadi ada kayak for gini, ada nilai awal, nilai akhir, dan berapa langkahnya gitu. Oke. 3 ekspresi ini. Saya contohin, misalkan kita menghitung dari 1 sampai 10. Ya udah, berarti saya bilang gini. var i sama dengan 1. Ini nilai awalnya kan. Gitu. Nah, di sini nilai akhir. Berarti saya bilang di sini i kurang dari sama dengan 10. Berarti kan kurang dari sama dengan 10, artinya selama i itu kurang dari atau sama dengan 10, dia akan terus jalan gitu. Berarti ini titik stopnya. Kalau dia udah sama dengan 10 atau dia udah kalau dia udah i melebihi 10, dia udah nggak dijalanin, artinya begitu. Kalau kayak gini, artinya kalau sudah 10, maka dia tidak ditampilkan, tidak dijalankan, kayak gitu. Nah, baru adalah stepnya. Nah, stepnya ini berapa langkah? 1, 2 gitu. Kita bilang 1 langkah deh, oke. Cara menulisnya adalah i sama dengan i plus 1. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nilai awal, ya, nilai akhir, dan step. Gitu. Sudah. Ya udah, kita misalkan hitung ya kan. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, bener kan? 1, 2, ya kan? Sampai 10. Nah, sebenarnya i-nya ini sudah mencapai lebih dari 10. Jadi katakan gini. Cara bacanya gini. Contoh. I sama dengan 1. I sama dengan 1 nih, awalnya gini. I sama dengan 1. Selama i kurang dari sama dengan 10, maka ditampilkan. Gitu. Ditampilkan. Jadi kedua syarat ini kena dulu. Dua syarat ini kena, baru ditampilkan. Dulu gitu.
Kalau udah baru dia nambah 1 gitu. Ya, nambah 1. Jadi kalau misalkan kayak gini, berarti dia I-nya sih sampai dia udah kecetak nih, ini udah kecetak, berarti I-nya udah 2 gitu. Sampai sini I-nya udah 2 gitu. Maka dicetak lagi sama dia I gitu. Dia udah kedua baru dia cetak gitu. Nah, di sini cek dulu, cek apakah I sama dengan apakah I kurang sama dengan 10? Iya, ya udah cetak aja gitu. Seperti itu. Nah, sampailah dia di angka 10. Dia udah nyetak nih 10 nih. 10 udah nyetak. Nah, sebenarnya dia ngecek lagi ke sini. Apakah 10 kurang ini udah kecetak ya. Kalau udah kecetak berarti dia I sama dengan I plus 1. Berapa? 10 tambah 1 11 kan. Nah, berarti konsol I-nya adalah 11. I-nya udah 11. Jadi begitu dia dicetak ini 10. Nah, udah. Nah, ini bertambah gitu. Yang ke 11. Nah, baru dibandingin. I kurang sama dengan 10 nggak? Salah. Nah, udah kalau salah berarti selama ini ya true, maka ini jalankan. Tapi kalau ini ya salah, udah berhenti dia gitu. Kita coba aja, misalnya gini kita bilang false. Kayak gini, false ya. Nah, dia nggak akan nyetak gitu. Tapi kalau true, nah hati-hati ya. Kalau true, nah ini akan infinity gitu. Karena dia true terus. Karena dia true terus, nggak pernah berubah, ya udah dia akan nyetak terus gitu. Kalau bisa hindari gitu, peluang seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk looping? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Aman. Oke, itu looping ya. Nah, udah. Sekarang saya ini ngasih contoh ya, contoh soal nih. Saya kerjain sendiri nanti, kalau. Nah, misalkan saya punya string ya. Nah, saya pengen string ini dibalik ya, dibalik ya. Jadi berarti nanti dia munculnya A dulu, R I T S I Y D U Y kayak gini gitu. Nah, ini tinggal bilang gini. Ya, kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya dia mundur ya, gitu. Mundur. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya perulangan ya dengan angka mundur gitu. Gimana caranya? Nah, pertama kita var ya. Di sini kita bilang ln sama dengan name.length. Udah nih ya. Awalnya lengthnya berapa gitu kan. Ini nilai awalnya. Berarti kan dia mundur tuh. Berarti selama ln kurang dari lebih dari 0. Gimana ya? Kurang sama dengan, nggak bisa. Nggak mungkin. Oh iya, selama
ini lebih dari 0, maka dia I sama dengan I plus 1. Bentar. Oh, bukan nambah, tapi berkurang kan, gitu. Maka di sini I. Kurang. Nah, ini. Oh, ini harusnya I ya, bukan ln ya. Atau di sini kan udah ln, maka di sini ln ya. Ln sama dengan ln kurang 1. Udah nih. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal bilang di sini console.log ln dulu. Ah, kita lihat ln itu turun nggak, berkurang nggak gitu ya. Oke, berkurang. Cuman nggak sampai 0. Karena indeks kan dari string itu adalah awalnya adalah 0 kan, bukan 1. Gitu. Nah, harusnya ini dikurangin 1 gitu. Sebentar. Berarti di sini lebih atau sama dengan 0. Harus dari 0 gitu. Karena indeks dari string itu harus dari 0 gitu. Pokoknya indeks itu harus dari 0 gitu. Kalau sudah, ya udah, kita tinggal bilang di sini name indeks ke sekian kan. Nah, kalau kita lihat di sini ada huruf-hurufnya kan, lengkap. Nah, ini udah lengkap nih. Nah, baru di sini kita bilang var kayak gini, ini awalnya kosong. Nah, di sini kita tinggal bilang reverse name ya plus sama dengan, ini nggak bingung ya, plus sama dengan tuh nggak bingung ya? Enggak. Ya, ngerti lah ya. Nah, baru di sini bilang name ke ln. Nah, lalu di sini kita konsol. Nah, lihat di situ. Ada yang nggak ada kan? Karena di sini sebentar. Kalau misalkan kita bilang ini lebih dari 0, maka oke, berarti benar ya. Ini nggak salah ini. Sudah. Nah, ini nilainya harusnya jangan, ya nggak sih? Nilainya harusnya jangan. Iya benar. Karena length itu bagi indeks itu dikurang 1. Jadi gini, misalnya gini, kalau kita punya string nih. String itu misalkan 20 lengthnya. Maka untuk indeks dia itu dari 0 sampai 19. Gitu. Ini indeksnya. Nah, ini adalah lengthnya.